Nah, saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya gak sama dengan di sini. Habis sholat gak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri. Sudah ada ya. Nah, kalau seperti itu hati-hati saudara. Jangan-jangan itu golongan di luar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu apa saja di negeri kita? Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbir, takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring. Ada keluarganya meninggal dibacakan tahlil. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Kemudian senang ziarah kubur. Itu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini sekarang mendapat tantangan paling besar. Mengapa? Karena aliran Wahabi. Aliran Wahabi ini kelompok di luar ahlus sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target, katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Mengapa hati-hati? Ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah itu pasti atau biasanya mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Ajaran Wahabi, ajaran Syiah, HTI dan lain-lain mengajarkan anak-anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Paling enggak orang tuanya sendiri disesatkan. Kira-kira kalau sudah bilang orang tuanya sesat, syirik, durhaka apa durhaka? Durhaka. Setelah mati gak diadakan tahlil, gak diadakan kenduri, dan kuburannya tidak pernah diziarahi. Baik, jadi begini, paling tidak ada 4 perkara yang menunjukkan keawaman seorang Idrus Romli. Yang pertama adalah ketika ia mengatakan bahwa ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah ketika seseorang sholat subuh kemudian ada kunut subuhnya. Jelas ini menunjukkan Idrus Romli seorang yang awam, bukan seorang alim. Kenapa? Kalau dikatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah ketika seseorang sholat subuh dan kemudian kunut subuh, lalu bagaimana dengan Imam Hanafi? Lalu bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hambal? Apakah Idrus Romli mengatakan bahwa Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Jelas ini kejahilan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Idrus Romli mengatakan bahwasanya saat ini banyak orang yang selesai sholat kemudian tidak zikir. Jelas ini pun kejahilan yang nyata. Bukan tidak zikir, akan tetapi cara zikirnya yang berbeda. Tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Jadi ada yang sir, ada yang pelan. Udah, tidak usah dipermasalahkan. Mau jahar silakan, mau sir pun silahkan. Jadi orang yang selesai sholat kemudian tidak menjaharkan suara zikirnya bukan berarti mereka tidak zikir. Ini si Romli ini yang kedua kejahilannya di sini. Yang selanjutnya adalah ketika ia mengatakan bahwasanya Hizbut Tahrir mengajarkan durhaka kepada orang tua. Jelas ini fitnah yang nyata. Ini fitnah yang benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena si Idrus Romli ini ia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ingat dengan apa yang disampaikan oleh Allah, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mencoba untuk memfitnah, berbuat fitnah,